Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap negara memiliki dasar negara, termasuk juga Indonesia. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Alangkah sangat disayangkan jika dasar negara kita hanya menjadi sebuah pajangan atau tulisan di buku-buku pelajaran. Maksud dari para tokoh di masa dahulu menyusun dasar negara agar kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak Umi yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita membahas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila, sebelumnya Umi akan kembali mengingatkan lambang dan isi sila dalam sebuah Pancasila. Kalian perhatikan, ini adalah gambar bintang. Bintang adalah lambang sila keberapa ya? Benar, sila pertama, isinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang berikutnya yaitu sila kedua. Bagaimana ya lambang dan isi silanya? Ini adalah sebuah gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah sebuah gambar rantai. Rantai adalah lambang sila kedua. Isi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berikutnya yaitu sila ketiga. Seperti apa ya lambang dan isi sila ketiga? Kalian pasti masih ingat. Kira-kira ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar pohon beringin. Isi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang berikutnya yaitu sila keempat. Seperti apa ya lambang dan isi sila keempat? Lambang dari sila keempat adalah kepala banteng. Benar sekali. Isi dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir yaitu isi sila kelima. Lambang dan isi sila dari sila kelima apa ya kira-kira? Ya, kira-kira ini gambar tanaman apa? Benar, ini adalah gambar tanaman padi dan kapas. Isi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa, kalian masih ingat isi dari 5 sila ataupun 5 dasar negara kita. Nah, sekarang terkait dengan penerapannya, apakah kalian masih ingat dari bulir-bulir Pancasila seperti apa ya penerapannya? Umi yakin sekali kalian pasti masih ingat terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Ayo kita bahas bersama. Penerapan nilai-nilai sila pertama yaitu beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Siapa hari ini yang sudah sholat subuh, sudah sholat duha? Semoga semua sudah melakukannya ya. Yang berikutnya yaitu penerapan nilai-nilai sila pertama. Selain beribadah, kita juga harus menghormati antar umat beragama. Kita tidak boleh saling ejek, tidak boleh saling menyakiti, harus saling menghormati. Yang berikutnya yaitu penerapan nilai-nilai sila kedua. Apa isi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup di Indonesia dengan berbagai macam suku dan budaya. Tentunya kita harus saling menghargai dan juga saling menghormati antar suku dan antar budaya. Tidak boleh saling ejek, tidak boleh saling membeda-bedakan suku dan budaya. Harus saling menghormati antar manusia. Yang berikutnya yaitu masih contoh penerapan nilai-nilai sila kedua. Sebagai seorang manusia, kita tidak mungkin hidup sendirian. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Tentunya kita butuh yang namanya tegang rasa dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang berikutnya yaitu penerapan nilai-nilai sila ketiga. Apa isi sila ketiga? Benar, Persatuan Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus memiliki rasa cinta tanah air.
Kita harus selalu mengembangkan atau menumbuhkan yang namanya rasa cinta terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia. Nah, yang berikutnya ini masih contoh penerapan nilai-nilai sila ketiga. Tadi kita sudah tahu kita memiliki berbagai macam suku. Tentunya kita juga memiliki beraneka ragam budaya, maka kita harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Yang berikutnya yaitu penerapan nilai-nilai sila keempat. Apa isi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pernah kan di kelas kita memilih ketua kelas atau kita memilih perangkat kelas, sekretaris ataupun bendahara. Nah, dalam pemilihan tersebut kita harus melakukan yang namanya musyawarah. Dan jadi musyawarah dalam mengambil keputusan. Tidak hanya di kelas, tapi di rumah juga bisa, di antar teman-teman kita juga bisa. Yang berikutnya yaitu masih penerapan nilai-nilai sila keempat. Ketika kita bermusyawarah, tentu ada teman kita yang menjadi peserta musyawarah ingin menyampaikan gagasan, ingin menyampaikan pendapatnya, maka sikap kita sebagai seorang warga negara yang baik yaitu menghormati pendapat orang lain. Kita simak pernyataannya, kita telaah gagasannya, seperti itu. Yang berikutnya yaitu penerapan nilai-nilai sila kelima. Kalian tentu merasa memiliki segalanya, bahkan termasuk air yang ada di rumah kita. Nah, kita tidak boleh menggunakan hak milik kita itu secara berlebihan. Secukupnya saja. Hemat itu lebih baik. Yang berikutnya yaitu penerapan nilai-nilai sila kelima. Ketika teman kalian memiliki satu pencapaian atau memperoleh juara seperti itu, maka kita harus memberikan selamat atau kita menghargai karya orang lain.